Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uutsu rahmatan lil 'alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur kepada Allah atas perkenannya, atas kuasa dan iradahnya pada saat ini di kemuliaan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Kita masih bisa merasakan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat walafiat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada manusia agung pilihan Allah yang paling lemah lembut tutur katanya, paling mulia perangainya, paling peduli terhadap sesamanya, paling sayang terhadap istrinya, paling bijaksana keputusan-keputusannya. Dialah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul, pemimpin umat, pembawa amanat yang tidak pernah berkhianat. Semoga kita adalah orang yang kelak mendapat syafaat beliau pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagia kita karena kita sampai di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah ini. Ada orang yang menjelang Ramadan, 3 hari menjelang Ramadan dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia tidak bertemu dengan Ramadan. Ada yang sehari lagi mau memasuki Ramadan, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah izinkan kita untuk hadir di kemuliaan Ramadan tahun 1443 Hijriah ini. Kita berharap semoga rangkaian amal ibadah kita selama Ramadan ini Allah terima dan Allah izinkan kita bertemu dengan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Puasa sesungguhnya adalah ibadah yang lebih menuntut pada kekuatan hati. Maka izinkan saya dalam kesempatan ini untuk menyampaikan sebuah kisah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ada di Madinah, biasa sesudah habis asar Rasulullah memberikan pengajaran kepada para sahabat. Waktunya adalah habis asar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kepada sahabat-sahabat sesudah asar itu, tiba-tiba Rasulullah bersabda, sayati rajulun min ahlil jannah. Akan datang seorang laki-laki ahli surga. Ketika dikatakan akan datang seorang laki-laki ahli surga, maka semua sahabat memalingkan pandangannya ke pintu masjid. Dan yang dia lihat adalah seorang sahabat Ansor yang pakaiannya biasa-biasa saja. Tidak pakai sorban, tidak pakai gomis, tidak pakai apa lagi di kepala itu, nggak pakai itu. Tapi pakaiannya biasa-biasa saja. Tapi Rasul katakan dia ahli surga. Sahabat berpikir apa? Iya, ini ahli surga. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, besoknya seperti biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam sesudah asar memberikan pengajaran kepada sahabat-sahabatnya. Dan lagi-lagi tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, saya ati rajulun min ahlil jannah. Akan datang seorang laki-laki ahli surga. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi yang dilihat adalah seorang sahabat Ansor yang kemarin, yang pakaiannya biasa-biasa saja, tapi Rasul katakan dia ahli surga. Nah, sahabat-sahabat itu, kalau Rasul katakan ada ahli surga, maka dia akan mencari tahu sebisa-bisanya amal apa yang dikerjakan orang ini pada malam hari dan siang hari, sampai-sampai Rasul katakan dia ini ahli surga. Sebab jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah Rasul yang mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah apa yang keluar dari mulut Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu in huwa illa wahyu yuha, melainkan wahyu juga. Jadi kalau Rasul yang mengatakan, itu sudah jaminan mutu itu. Dia betul-betul akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As. Dia ingin mencari tahu amal sahabat Ansor ini sampai Rasul katakan dia ahli surga. Maka kemudian Abdullah bin Amr bin As, dia samperin ini sahabat Ansor,
Lalu dia katakan begini, wahai fulan, aku sedang berselisih paham dengan orang tuaku. Seandainya engkau izinkan, aku ingin bermalam di rumahmu sekedar 3 malam saja. Dan sahabat Ansor ini mengizinkan Abdullah bin Amr bin As untuk bermalam di rumah dia. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam pertama Abdullah bin Amr bin As bermalam di rumah sahabat Ansor ini. Dia berjaga, begadang, nggak tidur. Untuk apa? Sekedar ingin tahu apa yang dilakukan sahabat Ansor ini pada malam hari sampai Rasul katakan dia ahli surga. Malamnya sahabat Ansor ini tidur dan gak bangun tahajud. Subuh ya bangun. Pagi, siang seperti biasa orang-orang pada umumnya dia mencari nafkah. Lalu Abdullah bin Amr bin As berpikir, barangkali sahabat Ansor ini siang kemarin itu terlalu capek sehingga dia tidak sempat untuk bangun tahajud. Maka malam kedua Abdullah bin Amr bin As kembali. Dia berjaga dari tidurnya, dia bergadang untuk mengetahui amal apa yang dikerjakan oleh sahabat Ansor ini pada malam hari, sehingga Rasul katakan dia ahli surga. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama seperti malam pertama kemarin Abdullah bin Amr bin As bermalam. Orang ini pun ya tidak tahajud juga. Hanya subuh dia bangun. Ya. Dan selama Abdullah bin Amr bin As itu bermalam di rumah sahabat Ansor ini, sahabat Ansor ini tidak mengeluarkan perkataan-perkataan kecuali perkataan-perkataan yang baik saja. Dan kalau dia bangun itu memang dia lebih banyak berzikir dan bertasbih saja. Maka 3 malam sudah Abdullah bin Amr bin As bermalam di rumah sahabat Ansor. Abdullah bin Amr bin As pun pamit. Dia katakan begini, wahai fulan, sesungguhnya aku tidak sedang berselisih paham dengan orang tuaku. Hanya beberapa waktu yang lalu Rasulullah katakan engkau ini ahli surga. Maka ketika Rasul katakan engkau ini ahli surga, kami ini ingin tahu kenapa Rasul katakan engkau ini ahli surga. Maka aku bermalam di rumahmu sekedar untuk mengetahui amal apa yang kau kerjakan wahai sahabat Ansor. Dan sahabat Ansor ini pun heran, dia juga baru tahu kalau dia itu dikatakan ahli surga. Maka kemudian sahabat Ansor ini berkata kepada Abdullah bin Amr bin As, seperti yang Tuhan lihat, saya tidak punya amalan-amalan yang istimewa. Hanya saya ini berusaha membersihkan hati saya dari iri, dengki, dan hasud. Saya tidak peduli orang mendapatkan kebaikan. Karena tahu saya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Abdullah bin Amr bin As, begitu hebatnya dia membersihkan hatinya dan tidak iri, dengki, hasud terhadap kebaikan yang dia dapat. Abdullah bin Amr bin As berkata, itu yang saya belum bisa. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sepenggal kisah ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa jangankan amal yang kecil, amal yang besar pun, kalau hati kita itu penuh dengan iri, hasud, dan dengki, sesungguhnya dia akan habis. Amal-amal yang sedikit, bahkan yang banyak itu, kalau hati kita ini masih kotor dengan iri, dengki, dan hasud, maka dia akan memakan semua amal kita. Rasul SAW bersabda, Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatab. Sesungguhnya yang namanya hasud itu, yang namanya iri, dengki, dan hasud, dia akan memakan kebaikan-kebaikan yang kita perbuat itu kama ya'kulun narul hatab, sama seperti api memakan kayu. Kalau api sudah memakan kayu, maka tidak ada akan yang tersisa dari kayu itu. Kenapa? Karena akan habis dimakan oleh panasnya api. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidaklah berlebihan kalau Rasul katakan sahabat Ansor ini meskipun amalannya sedikit saja, tapi Rasul katakan dia ini ahli surga. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur diizinkan oleh Allah untuk hadir di bulan Ramadan.
Maka mari kita isi kemuliaan Ramadan ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Puasa itu tidak hanya membersihkan fisik kita, jasad kita dari makanan yang kita makan. Tetapi puasa juga mampu membersihkan hati-hati kita ini dari sifat-sifat buruk yang melekat pada diri kita. Ya, kita jaga lisan kita, ya. Kita jaga pola pikir kita. Ya. Saya sering melihat di medsos itu masih ada saja orang yang melakukan hal-hal yang bisa mengotori hatinya, ya. Mencela siapa yang dia tidak suka. Ramadan ini mari kita tinggalkan itu semua sehingga hati kita betul-betul bersih, dan pada gilirannya Allah akan masukkan kita dan orang-orang yang kita cintai ini ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.